Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu. Kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali meneruskan pembahasan kita, pembahasan di dalam mempelajari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu pembahasan kitab Bulughul Maram, dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Karena mencari ilmu, mempelajarinya termasuk ibadah, termasuk suatu amalan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan menuju jannah, jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang dia mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqun ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ini adalah merupakan keutamaan yang besar, yang dimana seseorang duduk di majlis ilmu dari kebun-kebun surga, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang mempelajari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu dengan beberapa derajat. Ini juga kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu. Naam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Bulughul Maram, masih dalam pembahasan kitab Taharah, dan pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu tentang
mengusap kedua khuf. Mengusap kedua khuf di sini sebagaimana pembahasan telah kita bahas, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, dan mengusap kedua khuf di sini juga termasuk dari menyelisihi dari orang-orang yang tidak berpendapat disunnahkannya mengusap kedua khuf. Padahal hadisnya jelas, hadis yang telah kita baca, hadis pertama dari hadis mengusap kedua khuf, yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya, mengusap kedua khufnya. Dengan ini dimasukkan oleh para ulama bahwa termasuk dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengusap kedua khuf, untuk menyelisihi orang-orang Syiah yang dimana mereka tidak mengatakan bahwa tidak sah wudu bagi yang mengusap kedua khufnya. Nah, baik. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas bahwa di sana terdapat syarat di dalam mengusap khuf. Di antaranya yaitu yang pertama, memasukkannya dalam keadaan suci. Memasukkannya dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis Mughirah bin Syu'bah ketika ingin melepas khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Da'huma, biarkan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya yang dalam keadaan suci. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang berikutnya, ada yang bisa menyebutkan syarat yang kedua? Syarat dari mengusap kedua khuf, ada yang masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan? Pertama, memasukkan ke dalam khuf. Kedua, ada waktunya. Ada waktunya. Waktunya untuk orang yang mukim 1 hari 1 malam. Orang yang dalam keadaan safar 3 hari 3 malam. Nah, ini sebagaimana dalam hadis Sofwan bin Asal, bahwa di sana terdapat waktu di dalam mengusap khuf, yakni orang yang mukim sehari semalam, yakni tidak boleh dia terus menerus tanpa melepas khufnya. Ketika waktunya sudah habis, maka dia lepas khufnya. Kalau ingin memakai kembali, maka wudu dulu, kemudian sampai wudu selesai, sampai mencuci kakinya. Setelah itu pakai kembali, maka boleh baginya untuk wudu yang berikutnya mengusap kembali. Nah, orang yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, waktunya dimulai ketika pertama kali dia mengusap. Kemudian permasalahan yang telah kita bahas dari mengusap kedua khuf, yang diantaranya ketika seseorang mengusapnya, yang diusap adalah bagian atas, bukan bagian bawah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa apabila agama itu dengan pendapat, dengan ra'y, bahwa mengusap di bawah khuf itu lebih baik daripada mengusap bagian atasnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan sungguh saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mengusap khuf itu bagian atas. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa agama itu dengan dalil, bukan dengan akal. Kalau dengan akal, seseorang ketika mengusap tentunya bawahnya lebih utama. Kenapa? Karena yang kontak langsung dengan tanah adalah bagian bawah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya. Nah, mengusap bagian atasnya. Maka kita pun mengusap bagian atasnya, sebagaimana ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kemudian di dalam mengusap khuf, yakni seseorang tidak melepas, baik ketika buang air kecil, buang air besar, atau ketika tidur. Akan tetapi seseorang melepasnya ketika mandi janabah. Kenapa? Karena mandi janabah harus membasahi seluruh tubuhnya, sehingga ketika seseorang dalam keadaan junub dia memakai khuf, maka harus dibuka, dibuka, karena yang di bawah khuf, kulit yang di bawah khuf itu harus terkena oleh air, oleh air. Nah. Qala rahimahullahu taala. Kita teruskan kembali hadis yang berikutnya. Kita baca. Qala rahimahullahu taala an Thauban radhiyallahu taala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sariyatan fa'amarahum an yamsahu 'ala al-asa'ib yani al-ama'im wat-tasakhin yani al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Baik. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus bala tentara. Fa'amarahum, kemudian Nabi memerintahkan kepada mereka untuk mengusap alal asaib. Alal asaib yaitu kepada imamah. Wat tasakhin, tasakhin yaitu al-khifaf, yakni jamak dari khuf. Al-hamaim jamak dari al-imamah. Hadis ini, hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, ini dalil menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk mengusap imamah dan juga diperbolehkan untuk mengusap khuf. Kalau mengusap khuf ada waktunya, sedangkan mengusap al-imamah di sana tidak ada waktunya. Nah, selama dia pakai, walaupun tiap hari, diperbolehkan untuk mengusap imamah. Ini yang dipakai oleh orang-orang Yaman yang dililitkan di kepalanya, itu adalah imamah, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengusap imamah. Kalau dia pakai imamah, usap di atas imamahnya tanpa melepas dari imamahnya. Sedangkan kufiyah ada mayajus, kufiyah yang kita pakai, peci, tidak sah seseorang untuk mengusap kufiyah. Karena dalil menunjukkan bahwa seseorang yang mengusap itu al-imamah, sesuatu yang dililitkan di kepala. Taib, dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus bala tentara, maka mereka yang sedang dalam keadaan berperang boleh untuk mengusap khuf mereka. Ini adalah merupakan keringanan yang dimana bala tentara mereka memakai khuf mungkin dalam keadaan dingin, sehingga ketika berwudu tidak perlu untuk melepas khufnya mereka, cukup diusapkan bagian atasnya, bagian atasnya. Ini merupakan sesuatu yang disunnahkan, Qala rahimahullahu ta'ala wa an Umar mawqufan an Anas marfu'an idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffai falyamsah 'alayhima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim wa sahhahu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mauqufan wa an Anas marfu'an. Kalau mauquf yaitu sanadnya berhenti kepada sahabat. Kalau marfu yaitu sanadnya berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffai, apabila di antara kalian berwudu wala bisa khuffai, kemudian kalian mengusap memakai kedua khuf kalian, falyamsa alaihima, maka usaplah di atas khuf, wal yusalli fihima, dan salatlah menggunakan khuf, wala ya'lahuma insya'a
illa min janabah, dan jangan melepas keduanya insya'a apabila dia menginginkannya, illa min janabah, kecuali dari janabah. Hadis ini, hadis Umar dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila di antara kalian berwudu kemudian memakai kedua khuf, maka usaplah bagian atasnya, kemudian salatlah memakai kedua khuf, wala yakhlaqhuma, dan jangan melepaskannya. Ini dalil menunjukkan bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan disunnahkannya di dalam memakai khuf. Bahkan Nabi juga mengatakan wal yusalli fihima, dan juga salatlah memakai khuf. Diperbolehkan seseorang salat dengan memakai khuf. Naam. Dan juga Nabi mengatakan wala yakhlaqhuma, dan janganlah dilepas kecuali sedang dalam keadaan junub. Kalau mandi janabah harus dilepas. Selain tadi mandi janabah, buang air kecil atau buang air besar, ataupun dia dalam keadaan misalkan tidur, maka boleh bagi dia untuk tidak melepaskannya. Nabi mengatakan in sya'a, apabila dia kehendaki. Nah, kalau janabah harus membukanya. Sebagaimana nanti kita akan bahas bahwa mandi janabah harus membasahi seluruh tubuhnya. Nah, sehingga ini adalah merupakan suatu kewajiban, yakni membasahi seluruh tubuhnya. Sedangkan memakai kedua khuf adalah sesuatu yang disunnahkan. Sehingga apabila di sana suatu kewajiban yang dimana dia harus membasahi seluruh tubuhnya, maka harus dibuka kedua khufnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu rakhasa lil musafir thalathata ayamin wa layalihunna walil mukim yawman wa laylah idza tatahhara falabisa khuffai ayamsa alaihima, akhrajahu Daruqutni dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Dari Abi Bakr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rakhasa, memberikan keringanan lil musafir, seseorang yang sedang dalam keadaan safar, salasata ayamin wa layalihunna, yakni untuk memakai khuf 3 hari 3 malam. Walil mukim, orang yang dalam keadaan mukim, yauman wa lailah, 1 hari 1 malam. Idza tatahhara falabisa khuffai, apabila dia dalam keadaan suci kemudian dia memakai kedua khufnya, ayyamsa alaihima, maka boleh baginya untuk mengusap kedua khufnya. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya mengusap kedua khuf, dan juga ini dalil menunjukkan bahwa disyaratkan dalam mengusap kedua khuf yaitu memasukkannya dalam keadaan suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tatahhara, apabila dia bersuci, fala bisa khuffai, kemudian dia mengusap kemudian dia memakai kedua khufnya. Nah, ini juga dalil tentang sunnahnya memakai khuf. Baik, hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Ubay ibn Imarah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu ala khuffain, qala na'am, qala yawman, qala na'am, qala yawmain, qala na'am, qala wa thalatha, qala na'am, wa ma syi'ta, akhraja Abu Daud wa qala laysa bil qawi. Dari Ubay ibn Imarah radhiyallahu ta'ala anhu, qala ya Rasulullah amsahu ala khuffai, apakah saya boleh mengusap di atas khuf, yakni mengusap khuf saya? Kemudian Nabi mengatakan na'am, ini boleh. Qala yauman, apakah 1 hari? Kemudian Nabi mengatakan na'am. Qala yaumain, 2 hari? Kemudian Nabi mengatakan na'am. Qala wa thalath,
atau 3 hari? Kemudian Nabi mengatakan na'am wa ma syi'ta, dan terserah engkau. Naam. Akhraja Abu Dawud wa qala laisa bil qawi, sanadnya tidak kuat. Hadis ini sanadnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, yang dimana hadis ini ketika Nabi ditanya dalam mengusap khuf apakah 1 hari, Nabi mengatakan ya, 2 hari ya, 3 hari ya, dan terserah engkau. Terserah engkau di sini walaupun lebih dari 3 hari. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah, dan hadis ini bertolak belakang dengan hadis yang sahih yang sebelumnya kita bahas, bahwa orang yang mukim 1 hari 1 malam, sedangkan orang yang sedang dalam keadaan safar 3 hari 3 malam. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih menyebutkan hadis ini untuk menunjukkan bahwa di sana hadis yang menunjukkan bahwa tidak ada waktu dalam mengusap khuf itu hadis yang berkaitan tentang tidak ada waktu, sanadnya lemah, sebagaimana Al-Hafidz mengatakan laisa bil qawi, yaitu sanadnya tidak kuat, itu lemah. Qala rahimahullahu taala, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari mengusap kedua khuf. Insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang pembatal wudu. Nah, qala rahimahullahu taala, bab tentang pembatal wudu. Nah, dan di sini Al-Hafidz rahimahullahu taala akan menyebutkan apa saja pembatal wudu. Apa saja pembatal wudu. Taib. Hadis yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhraja Abu Dawud, dan disahihkan oleh Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ahdihi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tadiruna al-isya, mereka menunggu waktu isya. Sudah salat maghrib, tunggu waktu isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga kepala mereka takhfiqa. Takhfiqa itu yakni mengantuk, yakni gerakan di kepalanya seperti ini, mengantuk, ini takhfiqa. Nah, thumma yusalluna wa la yatawaddau, kemudian mereka salat dan mereka tidak mengulangi wudunya mereka. Nah, hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Daruqutni, dan hadis ini asalnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini, hadis yang pertama dari bab pembatal wudu, yaitu naum, tidur. Apakah tidur termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Kita harus bisa membedakan tidur yang dimana dia mengantuk dengan tidur yang emang betul-betul dia pulas tidurnya. Nah, kalau tidur yang di sana mengantuk, sebagaimana para sahabat ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka nunggu waktu isya, sudah salat maghrib, nunggu waktu isya, mereka mengantuk, kepala mereka bergerak seperti ini. Nah, kemudian ketika datang waktu isya, mereka langsung salat tanpa mengulangi wudu mereka. Ini dalil menunjukkan bahwa tidur yang sedikit, yaitu mengantuk, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu tidak membatalkan wudu. Nah, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mengantuk yang dimana dia masih merasakan atau mengetahui yang di sekelilingnya.
ada yang ngobrol. Nah, kemudian ada suara kipas. Dia tahu kipas menyala. Dia tahu ada orang di hadapannya sedang mengobrol. Cuman dia posisinya mengantuk. Mengantuk seperti ini. Nah, hal ini tidak membatalkan wudu. Hal ini tidak membatalkan wudu. Nah, bagaimana dengan tidur yang pulas? Yang dimana dia ketika keluar angin, kentut, tidak merasakan. Nah, hal ini apakah membatalkan wudunya ataupun tidak? Di sana terdapat khilaf di antara para ulama, yakni banyak sekali. Dan yang rajih wallahu taala alam bahwa tidur yang pulas itu bisa membatalkan wudunya dalam setiap keadaan. Mengapa saya katakan dalam setiap keadaan? Karena ada para ulama yang berpendapat kalau misalkan tidurnya itu posisinya seperti posisi orang yang sholat, misalkan ruku sujud, nah, itu ada yang mengatakan tidak batal wudu. Ada yang mengatakan kalau posisinya itu duduk bersila, nah, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau terlentang itu bisa membatalkan wudu. Nah, ada yang mengatakan bahwa dalam setiap keadaan itu kalau emang tidurnya itu pulas, itu bisa membatalkan wudunya, bisa membatalkan wudunya. Nah, dan ini pendapat yang rajih wallahu taala alam. Baik dia tidurnya dalam keadaan misalkan duduk atau dalam keadaan terlentang, nah, atau dalam keadaan berdiri, salat qiyamul lail misalkan, dia dalam keadaan salat sehingga dia posisinya tidur dengan tidur yang pulas. Nah, dan dia tidak merasakan apa yang di sekitarnya. Nah, imamnya ruku, dia masih berdiri saja. Masih berdiri. Kenapa? Dia sudah yakni dalam keadaan tidur yang pulas, bahkan yang di sekelilingnya dia sudah tidak tahu keadaannya seperti apa. Nah, begitu halnya seseorang yang dalam keadaan ketika Jumat. Nah, ketika khatib sedang berkhutbah, seseorang misalkan dia duduk kemudian tertidur. Nah, kemudian qomat, dia masih tertidur. Qomat dia masih tidur. Berarti dia tidak mengetahui apa yang di sekitarnya. Berbeda dengan yang tadi kita sebutkan seperti mengantuk. Dia tahu khatib sedang khutbah. Nah, cuman dia mengantuk, sadar lagi. Matanya sayu, sadar lagi. Dia masih mengetahui yang di sekelilingnya. Sedangkan apabila dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan sudah tidak mengetahui keadaan yang di sekelilingnya, bahkan khatib sudah melaksanakan sholat, dia masih tertidur, masih duduk, dan dia tidak terbangun kecuali dibangunkan oleh teman yang di pinggirnya. Berarti dia tidur dengan tidur yang pulas. Nah, tidak mengetahui keadaan yang di sekelilingnya. Apakah batal wudunya? Nah, dia batal wudunya walaupun dia dalam keadaan duduk, Dan hal ini berbeda dengan ngantuk, sehingga kita harus bisa membedakan mana yang tertidur pulas, mana dengan seorang yang mengantuk. Nah, kalau mengantuk masih paham, ada yang ngobrol walaupun tidak nyambung ngobrolnya ngobrol apa, tapi dia masih paham ada yang ngobrol di sekitarnya. Sedangkan tidur dengan tidur yang pulas sekali, maka hal ini bisa membatalkan wudunya. Hal ini bisa membatalkan wudunya. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwa tidur yang pulas itu bisa membatalkan wudunya karena dia tidak mengetahui, tidak sadar kentut ataupun tidak. Nah, dan juga seseorang yang sedang dalam keadaan tidur itu hilang akal, tidur pulas, tidak mengetahui keadaan dia sendiri. Nah, mungkin dalam keadaan tidur misalkan dia kentut, nah, dia tidak merasakan. Berbeda dengan seseorang yang ngantuk. Orang yang ngantuk kalau dia kentut pun dia merasakan. Saya ini mau kentut nih.
Kenapa? Karena dia masih setengah sadar. Sedangkan orang yang tertidur pulas, dia tidak mengetahui dia ini batal atau tidak, yang di sekitarnya juga dia tidak mengetahui hanya ini ada siapa. Atau ketika dia ngobrol 3 orang, temannya pergi pun dia tidak mengetahui. Tahu-tahu dia bangun sudah tidak ada siapapun. Dia tinggalkan sendiri. Berarti dia tidur dengan tidur yang pulas. Sehingga hal itu bisa membatalkan wudunya. Hal itu bisa membatalkan wudunya. Dengan ini seseorang ketika dia dalam keadaan khutbah Jumat, datang khutbah Jumat, ketika seorang mengantuk, maka pindah tempat duduknya. Pindah tempat duduknya. Hal ini agar dia tidak mengantuk ketika imam sedang khutbah. Dan juga hal ini harus dilawan. Karena seseorang apabila dia membiasakan setiap datang Jumatan tidur terus, Jumat depannya datang tidur lagi, maka hindari hal-hal yang dimana dia itu bisa mengantuk. Contohnya misalkan jangan duduk sambil menyender. Karena kalau duduk dengan menyender misalkan dia suka ngantuk. Maka posisikan duduk seperti duduk yang biasa. Kalau menyender suka ngantuk macam, maka posisikan duduk seperti duduk biasa. Dan juga ketika dia mengantuk berwudu. Karena dengan berwudu bisa menghilangkan rasa ngantuk. Dengan berwudu bisa menghilangkan rasa ngantuk. Kemudian jauh dari sesuatu yang mungkin enak, kena angin sepoi-sepoi depan kipas misalkan. Posisinya sudah duduk enak, cender depan kipas, sehingga timbul rasa ngantuknya. Maka hal ini harus dilawan. Kenapa? Karena seseorang ketika dalam keadaan Jumat, yang dimana hari Jumat adalah merupakan hari yang afdal dalam satu pekan. Dan juga seseorang mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, fawaid. Karena tidaklah yang disampaikan oleh khatib khutbah Jumat kecuali menyampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga apabila dia datang tidur, Jumat depan datang tidur juga, terus seperti itu, maka dia akan terbiasa. Dan hal ini harus dilawan. Karena kita datang untuk melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khatib, dan bukan untuk tidur. Kita datang bukan untuk tidur, maka lawan. Hal ini harus dilawan. Jangan dibiasakan. Karena apabila dibiasakan, maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Allahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at Fatimah bint Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadhu fala athhur fada'u as-salah qala la innama dhalika 'irqun wa laysa bihaydin fa idza aqbalat haydatuki fada'i as-salah wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma shalli muttafaqun alayh walil Bukhari thumma tawadda'i likulli salah wa asyara Muslim ila annahu hadhafa amdan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'at datang Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ya Rasulullah ini imra'atun ustahadu fala athhur. Sesungguhnya saya seorang perempuan yang mengalami istihadah dan tidak suci. Apakah saya harus meninggalkan sholat? Kemudian Nabi mengatakan la. Jadi jangan kau tinggalkan sholat. Innama dzalika irqun. Karena darah istihadah adalah merupakan, ini bukan darah haid. Bukan darah haid, akan tapi itu darah penyakit. Walaysa bihaid, dan itu bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, apabila sudah selesai masa haidnya, faghsili ankiddam, maka cucilah darah haid tadi, tsumma shalli, kemudian salatlah,
muttafaqun alaih. Kemudian ziyadah dari Imam Bukhari, tsumma tawaddu'i likulli shalah, kemudian berwudulah dalam setiap salat. Hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni seorang sahabiyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dia mengatakan kepada Nabi bahwa dia mengalami istihadah, darah istihadah. Maka ketika bertanya kepada Nabi, apakah saya harus meninggalkan sholat? Nabi mengatakan, jangan. Kenapa? Karena itu bukan darah haid. Nah, kalau sudah selesai, kalau kau mengalami masa haid, tinggalkan sholat. Kalau sudah suci, nah, dan masih keluar, tapi yang keluar itu adalah merupakan darah istihadah, maka sholatlah engkau. Dalam riwayat yang lain, setiap wudu engkau, setiap sholat, maka berwudulah ketika keluar darah istihadah. Dalam hadis ini, hadis yang menunjukkan bahwa seorang wanita yang keluar darah istihadah, dan pembahasan ini nanti kita akan bahas pada pembahasan yang khusus, bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas. Darah haid itu seorang wanita meninggalkan sholat ketika dia mengalami masa haidnya. Darah nifas juga sama. Sedangkan darah istihadah itu seorang wanita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena darah istihadah berbeda dengan darah haid. Nah, sehingga ketika sudah selesai darah haidnya dan masih keluar, atau yang keluar di sini darah istihadah. Nah, maka Nabi mengatakan setiap engkau sholat berwudulah. Ini dalil menunjukkan bahwa keluar darah istihadah itu termasuk dari pembatal wudu. Keluar darah istihadah termasuk dari pembatal wudu. Sehingga seorang wanita yang dia mengalami keluar darah istihadah, nah, perbedaannya nanti kita akan bahas. Perbedaan darah istihadah dengan darah haid itu berbeda dari sifatnya, dari baunya itu berbeda. Ada pembahasan khusus di babul haid di akhir-akhir. Nah, sehingga apabila seorang wanita keluar darah istihadah itu membatalkan wudunya. Sehingga ketika akan sholat wudu lagi, wudu. Nah, kemudian keluar lagi ketika akan sholat berikutnya, nah, maka berwudu kembali. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, tsumma tawaddu'i likulli shalah. Kemudian berwudulah engkau setiap akan melaksanakan sholat. Setiap akan melaksanakan sholat. Berarti ini menunjukkan bahwa keluar darah istihadah termasuk dari pembatal wudu. Nah, qala rahimahullahu taala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kuntu rajulan madda'an fa amartu Miqdad ibn al-Aswad ayas'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kuntu rajulan madda'an. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, saya seorang lelaki yang sering keluar air madi. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad ayas'alan Nabi. Kemudian saya memerintahkan kepada Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan fihi al-wudu. Nah, yakni kau berwudu kembali ketika engkau keluar madi. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa keluar air madi itu bisa membatalkan wudunya. Keluar madi itu bisa membatalkan wudunya.
Ali bin Abi Thalib, beliau menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau malu ketika akan bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau termasuk dari mantunya. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Mikdad untuk bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawabnya, fihi al-wudu. Fihi al-wudu. Ini dalil menunjukkan bahwa keluar madi itu termasuk dari pembatal wudu. Termasuk dari pembatal wudu. Nah, dan sebagaimana telah kita bahas bahwa madi itu najis. Madi najis dan seseorang keluar madi bisa membatalkan wudunya. Nah, madi di sini berbeda dengan mani. Nah, ada mani, ada madi, ada wadi. Nah, kalau mani di sana jelas membatalkan wudunya. Nah, madi juga sama membatalkan wudunya. Wadi juga sama membatalkan wudu. Nah, ini ma kharaja min sabilain. Yang keluar dari dua lubang, baik dari depan ataupun yang belakang. Nah, buang air kecil, buang air besar, keluar mani, keluar madi, keluar wadi, itu membatalkan wudunya. Itu membatalkan wudunya. Dari dubur juga sama, buang air besar, keluar angin. Nah, intinya ma kharaja min sabilain, yang keluar dari dua lubang itu membatalkan wudunya, juga termasuk dari madi. Nah, dan hal ini harus diwaspadai karena madi itu keluar kadang tidak terasa, berbeda dengan mani. Orang keluar mani terasa, nah, kencing terasa, tapi kalau madi kadang tidak terasa. Nah, ketika seseorang bercumbu rayu dengan istrinya, nah, sehingga di sana keluar air madi, ketika akan melaksanakan sholat, maka dilihat dulu keluar atau tidak. Kenapa? Karena madi di sini kadang tidak terasa, berbeda dengan mani. Nah, kalau air mani bahkan dia keluar dengan terasa, bahkan setelahnya lemas. Berbeda dengan madi. Madi yang dimana seorang yakni memandang istrinya dengan syahwat, nah, memandang istri dengan syahwat, bercumbu rayu atau mencium istrinya. Nah, yang dimana ketika keluar dia tidak terasa madi. Sehingga hal ini harus diperhatikan karena keluarnya tidak terasa, berbeda dengan madi, berbeda dengan air kencing. Nah, kalau madi tidak terasa, sehingga ketika seseorang cumburai dengan istrinya, nah, ketika kumandangkan adzan dia akan sholat, dilihat dulu, nah, di celana dalamnya apakah ada cairan, nah, yang dimana cairan itu cairan madi. Nah, kalau ada maka batal wudunya dan cuci. Kenapa cuci? Karena itu najis. Karena Nabi SAW mengatakan iksil dzakar. Ketika seseorang keluar air mani, cucilah kemaluanmu. Nah, kalau misalkan cuci celana dalamnya dicuci, nah, atau misalkan dilepas sementara atau diganti. Kenapa? Karena sudah terkena sesuatu yang najis. Nah, karena termasuk dari syarat sahnya sholat yaitu menjauhi atau meninggalkan sesuatu yang najis, baik tempat sholat ataupun yang melekat pada tubuh kita, baju kita, celana kita, ataupun yang lain kita dilepas apabila atau diganti apabila di sana terdapat sesuatu yang najis, di antaranya adalah madi. Nah, adzan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Kemudian yang ketiga yaitu al-wadi. Al-wadi juga sama bisa membatalkan wudu, dan di mana al-wadi di sini yaitu seorang keluar biasanya setelah air kencing, lebih cairan yang kental setelah kencing, dan hal ini membatalkan wudunya. Nah, karena sama
kharaja min sabilain, keluar dari dua lubang. Taib. Kemudian dalam permasalahan ini, jazakallahu khair, ketika wadi tadi mengenai pakaian atau mengenai celana dalam misalkan, apakah di sana harus dicuci atau cukup dipercikan dengan air? Harus dilepas, dicuci dengan bersih atau cukup dibersihkan dengan air? Nah, di sana ada ulama yang mengatakan harus dicuci, ada yang mengatakan cukup dipercikan saja, dibersihkan dari yang terkena najis. Sebagaimana hal ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya. Kenapa? Karena dalam hadis itu yang ditunjukkan untuk mencucinya adalah kemaluan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Igsil dzakarak," cucilah kemaluanmu. Sehingga ini dalil menunjukkan bahwa diperintahkan untuk mencuci yaitu kemaluan. Sehingga apabila madi tadi terkena pakaian dalam, apakah cukup untuk dipercikan saja atau harus dicuci? Dan para ulama menyebutkan bahwa cukup untuk dipercikan saja tanpa harus mencucinya. Karena dalam hadis bahwa yang diperintahkan yaitu mencuci kemaluan. Sedangkan apabila pakaian, ya alangkah baiknya dicuci. Kalau misalkan dia susah untuk mencucinya, terkena pakaian, sementara dia akan sholat, maka cukup dipercikan atau diberikan air, digosok sedikit. Setelah itu dia sholat. Dia sholat. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian keluar melaksanakan salat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu kembali. Akhrajahu Ahmad dan wadha'afahu al-Bukhari, dan ditaifkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Dalam hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ini yang berkaitan tentang menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan apakah membatalkan wudu ataupun tidak? Menyentuh perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak? Misalkan seorang suami bersentuhan dengan istrinya, atau seorang suami mencium istrinya. Apakah hal ini membatalkan wudu atau tidak? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mencium istrinya, kemudian beliau pergi melaksanakan sholat tanpa mengulangi wudunya. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melaksanakan sholat yang dimana kamarnya Nabi itu sempit, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersandarkan kakinya di dekat tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud, beliau menyingkirkan kakinya Aisyah. Kemudian Aisyah melipat kembali kakinya Aisyah, kemudian Rasulullah sujud. Dalil ini menunjukkan bahwa menyentuh seorang wanita itu tidak membatalkan wudu mutlaqan, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Bagaimana dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa," atau kalian lamastumun nisa,
para ulama menyebutkan bahwa makna dari lams di sini yaitu al-jima. Makna lams di sini yaitu al-jima, bahwa jima termasuk dari pembatal wudu. Nah, sedangkan hanya menyentuh saja, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Dan di sana terdapat khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa hal itu bisa membatalkan wudu. Nah, tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan wudu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nah, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Aisyah, nah, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salat, ketika beliau akan sujud, memegang kakinya Aisyah agar dilipat, kemudian dilipat. Dan dalam hadis disebutkan wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih, dan rumah ketika itu tidak ada lampu. Rumah Nabi SAW ketika itu tidak ada lampu, sehingga Aisyah ketika itu beliau tidak tahu bahwa Nabi dalam keadaan salat, dan beliau mengetahui ketika menyingkirkan kaki, oh ada Nabi di sini. Kemudian Aisyah melipat kakinya, kemudian Nabi sujud. Nah, Nabi memegang kaki Aisyah. Nah, kalau di sana membatalkan wudu, tentunya Nabi akan mengulangi sholatnya, berwudu kembali, kemudian Nabi akan mengulangi sholatnya. Dengan ini bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali dia keluar madi, keluar mani atau madi. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa madi itu keluar ketika seseorang bercumbu rayu dengan istrinya. Sehingga seseorang ketika dia bercumbu rayu, nah, mencium istrinya, kemudian atau memegang tangan istrinya, itu tidak membatalkan wudu. Kalau misalkan keluar madi, maka batalnya wudu itu tadi bukan dikarenakan mencium istrinya, ataupun bukan dikarenakan dia bercumbu rayu ataupun memegang tangan istrinya, akan tetapi batal wudunya tadi dikarenakan dia keluar madi. Sebagaimana Nabi SAW ketika Miqdad bertanya tentang bahwa Ali bin Abi Thalib seorang lelaki yang sering keluar madi, kemudian Nabi mengatakan fihi al-wudu. Nah, dan sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, au lamastumun an-nisa. Tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa lamas di sini maknanya yaitu jima. Lamas di sini itu tafsirnya adalah jima. Nah, bukan menyentuh dengan tangan tadi, tapi maknanya itu al-jima wallahu taala alam. Nah, dengan ini bahwa pembahasan yang telah kita bahas dari pembatal-pembatal wudu, yang pertama yaitu tidur yang pulas bisa membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya keluar darah istihadhah bisa membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya keluar madi bisa membatalkan wudu. Sedangkan pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu mencium istri ataupun menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Nah, dan sebagaimana tadi kita sebutkan, terdapat khilaf di antara para ulama, dan yang saya sebutkan yaitu pendapat yang rajih. Dan apabila ada yang berpendapat batal dengan mengatakan bahwa aulamas di sini yaitu bermakna menyentuh, yaitu pendapatnya dia. Akan tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa lamas di sini yaitu tafsirnya adalah jima. Tafsirnya adalah jima sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Apabila ada pertanyaan dari pembahasan yang kita bahas, kalau tafadhol silakan. Kalau tidak ada, kita tutup majelis ini.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.